Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan, bekal kebenaran firman Tuhan, agar menyertai sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh ucapan syukur kami naikkan kepadamu, jikalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, tolonglah kami, bimbinglah kami, bekalilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu mari Tuhan, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini, dan kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh pengharapan, dengan hati yang penuh dengan sukacita, mari kita boleh memasuki hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami dengan penuh sukacita, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Kita mulai dari ayat yang ke-23. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kehadiran Yesus memberi sukacita. Ya, kehadiran Yesus memberikan sukacita. Mari kita baca. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kami binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di sini kita melihat ya, ketika Tuhan Yesus naik ke dalam sebuah perahu, murid-muridnya pun mengikutinya. Murid-murid ini yang sudah sepanjang hari mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Namun mereka masih belum memahami benar siapakah Yesus yang mereka ikuti sebenarnya itu. Di sini nanti kita dapat melihat ya, ketika Tuhan Yesus menaik perahu, mereka semua ikut, ramai-ramai mengikutinya. Dan selanjutnya dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Di sini Tuhan Yesus sengaja ingin melihat iman daripada murid-muridnya ini. Adakah mereka percaya? Adakah mereka tahu siapakah Yesus itu yang sebenarnya? Dengan sengaja Tuhan Yesus membiarkan mereka ketika perahu itu dikatakan ya ditimbus oleh gelombang. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Perahu itu mengalami kegoncangan yang luar biasa. Mungkin dengan terombang-ambingnya gelombang yang begitu besar. Mereka semua menjadi panik. Murid-murid itu menjadi panik. Dan mereka
melihat Tuhan Yesus membiarkan mereka. Tuhan Yesus dengan tenang. Dikatakan Tuhan Yesus tidur. Ya, mereka panik. Kemudian dalam keadaan panik itu, mereka datang dan membangunkan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kita ini akan binasa, Tuhan. Tolonglah, Tuhan, tolong. Ia berkata kepada mereka, ya, apa kata Tuhan Yesus? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Sehingga semua murid itu merasa heran. Siapakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana kehidupan iman percaya murid-murid itu. Sudahkah murid-murid itu mengenal Yesus dengan sebenarnya? Atau mereka hanya mengikut-mengikut begitu saja? Mereka tidak tahu siapakah Yesus itu sebenarnya. Inilah kehidupan kita. Kita hidup sebagai orang percaya. Seringkali kita rajin datang beribadah. Kita rajin ikut persekutuan doa. Kita rajin ikut doa pagi, doa puasa dan lain sebagainya. Tapi seringkali pula kita tidak tahu siapakah sebenarnya Yesus yang kita sembah itu. Siapakah dia? Bahkan firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri menegur kepada mereka, ya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Itulah teguran Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini. Untuk saudara dan untuk saya. Seringkali kita mengarungi kehidupan ini. Kita mengalami kepanikan yang luar biasa. Ada masalah datang. Keadaan keuangan kita mengalami kesulitan. Berbagai masalah menghampiri kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita panik. Kita tidak tahu harus bagaimana kita dapat mengatasi masalah itu. Tuhan Yesus mengatakan, ya, mengapa kamu kurang percaya? Tuhan Yesus minta kepada kita di dalam segala masalah yang kita hadapi, mari datanglah kepada Dia. Bawalah beban kita kepada Dia. Bukankah firman Tuhan mengatakan, ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini murid-murid Tuhan Yesus datang membangunkan Yesus. Ketika Yesus bangun, Yesus mengherdik badai, topan, angin ribut yang ada itu, maka semua ini segera terhenti. Dikatakan danau itu akan menjadi teduh sekali. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bawalah segala masalah hidupmu. Bawalah segala kepanikan di dalam hidupmu. Bawalah segala kekhawatiran di dalam hidupmu. Hanya kepada Dia, Yesus, yang sanggup menolong Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yesus yang sanggup menolong hidup saya juga. Berkali-kali saya mengalami masalah. Saya bawa segala masalah kita datang kepadanya. Akhirnya keteduhan yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, biarlah kita memiliki iman percaya yang sungguh. Ya, iman percaya yang sungguh.
Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-10, demikian bunyinya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, inilah janji firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita hadapi segala problema hidup kita sepenuhnya, ya, kita bawa di dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah memberikan jaminan pada kita semua. Pada pagi hari ini, yang mengawali segala aktivitas kita, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita kerjakan, kita tidak tahu semuanya. Namun firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Aku akan pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Serahkan semua aktivitasmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Yakinlah, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tuhan pasti memberikan keteduhan di dalam hati kita. Hingga kita semua, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, akan mengalami satu hidup yang penuh dengan ketenangan. Hidup yang penuh dengan sukacita. Dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh firman-Mu meneguhkan hati pikiran kami. Firman-Mu yang sudah menegur kepada kami. Mengapa engkau tidak percaya? Ya, mengapa engkau tidak percaya? Tidakkah engkau yakin bahwa aku selalu menyertai engkau? Jangan takut, ya, karena tangan Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai perjalanan kita. Datanglah kepada Dia. Serahkan hidupmu kepada Dia. Biarlah kita mau menaruh segenap harap kita, masa depan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, meteraikan firman-Mu yang indah pada pagi hari ini di dalam setiap kehidupan kita, hingga iman percaya kita boleh kembali bertumbuh, dan kami boleh membawa hidup ini senantiasa berharap hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima